Iya, selamat datang ya di sore hari yang gembira ini. Sore gembira, bukan soda gembira. Iya. Sore hari yang gembira ini bro, kan sekarang gembira kan. Yes. Tanggal 25 ini kita bakal ada acara ya bro ya. Jadi khusus ya bro ya, para member Akademi Kripto. Ada banyak ya bro orang ya bro ya. Ya. Kita nggak bisa sebut berapa tapi banyak member-member kita yang datang. Dan ya ntar kalian bisa lihat lah member-member kita yang asli bagaimana di sana ya. Dan kita akan party karena Bitcoin juga. Nah itu janji gue, semoga ya bro 25-100 ribu mah itu party beneran tuh. Itu gue bikin, gue pasang. Timingnya ya? Itu gue kembang apiin tuh SCBD itu. Timingnya pas Sekalian banget tuh. Iya, timingnya pas. Jadi sekarang bro, Bitcoin tuh aset kelima loh terbesar di dunia ya kalau kita cek ya bro ya. Coba bro dibuka bro. Ya. Gold, Apple, Microsoft, Nvidia dan Bitcoin. Sejarah ini. Ya. Ya. Ini bener-bener hal. Coba dibuka di yang 8 market cap bro, udah. Nah. Bersejarah ini. Ya, ini ada Gold, Apple, Microsoft, Nvidia, Bitcoin. Ya. Bitcoin pertama kali nyalip Google. Jadi Bitcoin itu secara aset lebih berharga dibanding perusahaan Google. Ini market yang ngomong bukan kita ya. Benar. Nah, jadi kalau ada yang masih punya narasi ini scam gimana bro? Ya ini harusnya lagunya di play nih bro. Apa itu? Iya kan. Apa ini? Ya, line pertamanya. Oh, Iya, line pertamanya. Rich Brian. Iya kan? Aset kelima. Jadi ini hari yang membanggakan untuk kita semua, Iya, bukan cuma karena naik. Benar. Karena Bitcoin nyalip Google. Ini kalau lu cerita tentang ini kayak 2012 ya, mungkin orang ketawa atau mungkin nggak sih 2020 deh. Kita bilang kayak Bitcoin bakal nyalip Google. Orang nggak percaya. Tapi kita berhasil front run semua industri selama ya Akademi Kripto dibangun dari 2022 ya bro ya. Yes. Udah 3 tahun kita front run satu dunia. Dan ya kita betting di aset yang paling benar. Jadi kalau jawabannya fokus kripto, kenapa ya ini fokus kripto kan? Aset nomor 5 sekarang. Kita boleh masuk ke price action langsung bro. Ya. Kemarin kan kita call jelas sekali bottom kan. Kita bilang chartnya no context juga akan bikin semacam dead cat bounce ke atas. Dan memang ya. Ya makanya. Pumping. Ya harus ikut praktisi ya. Ya. Ikut karena praktisi dapat hasil. Kita memang ide udah bahas dengan confident ya di sini. Ya. Kalau teman-teman lihat ini video margin call 2 minggu yang lalu ya. Waktu itu harga di 77.000 bro. Nah itu jelas tuh. Dan kita jelaskan waktu itu kita buyer di area tersebut. Buyer. Technically, Ya. Dynamic EMA, 13 EMA, kemudian monthly bullish order block. Ya kita ngomong kalau jadi kita jadi pembeli dan kita masih averaging di situ. Karena ya secara teknikal memang chartnya menunjukkan ini waktunya beli. Betul. Adalah diskon terbaik di generasi ini dan ya boom hari ini kita lihat Bitcoin di 94.000 plus juga ya ini menjadi aset kelima paling besar di dunia. Jadi teman-teman boleh nggak percaya dengan asetnya, Ya. tapi ya hasilnya berkata yang kamu harus percaya. Betul. Nah, ada yang tanya bro tadi bro, itu Bitcoinnya dijual buat party tanggal 25 ngapain? Kecil doang, kita kan pakai dari member. Nah, ini bro. Tapi ntar dibilang ini kayak party pakai uang member. Memang kan buat member, ya. Total volume transaksi ada 3,3 miliar selama 2 bulan, 185 total transaksi, ya. Ini kalau ditanya buat partinya, kayaknya kurang buat ya? Azulnya Minus itu ya kita ya. Azulnya tuh kayak se-M lebih harusnya. Azulnya doang ya? Iya. Nah lu ada gak tuh buka botol se-M? Ya. Kalau yang bulan-bulan sebelumnya kita pakai buat sekolah ya. Iya. Bagi-bagi juga. Dan yang sekarang kita pakai buat party. Sebenarnya kalau lu hitung secara perusahaan bulan ke bulan boncos. Ya. Buat satu party aja boncos tuh. Jadi lu kalau ngomong ini nih, kalau lihat bisa di zoom gak? Ini kenaikan ini. Ini lihat bro, garis ini bro. Ya. Nah, ini garis ini 7 turunan harta influencer kripto semua satu Indonesia digabungin semua 7 turunan nih. Panel gue nih. Nah, garis ini. Set. 7 turunan bukan harta mereka doang. Tuh mereka bapaknya, kakeknya, ke atas tuh semua. Ini garis ini. Influencer kripto satu Indonesia digabungin tuh. Nah, ini dia. Makanya nggak ada yang datang nanti, ya kan? Karena itu yang datang cuma member doang teman-teman gua, ya.
Nggak diundang. Nggak ada influencer di situ. Nggak ada ya. Influenza semua soalnya. Ntar nyebar virus. Virus freak nanti sebar. Iya benar. Ya. Kalau mungkin gue mau gue mau bikin iklan kondom itu mungkin baru pakai influencer kripto Indonesia. Nah tuh. Jadi bisa jadi iklan kondom. Biar ingat gitu kalau mau bikin anak biar nggak begitu gitu ya. Jadi karena ya sama juga concernnya. iya. Ya karena kita punya tesis apa ya selalu diikutin biasanya. Oh iya dicontek. Iya. Nanti dibilang bottom call. Kalau benar mereka jualan, saya kalau salah mereka. Bau tai. Sama ya biasanya begitu, ngemeng. Karena ya kita selalu analisa semua juga live ya di sini. Betul. Terbuka juga ya. Dan kita pun juga bukan hanya bro ya tentang Bitcoin ya. Kita juga terakhir kan ngomongin juga nih potensi dari topnya gold. Iya. Ya, waktu itu kita bilang ke teman-teman nih ya gold kita bilang dari 3.500 ya ada potensi rejection ya dan ya kita lihat lah ya tepat gold di 3.500 ya ini mengalami rejection yang cukup signifikan dan ketika kita lihat semua orang udah berbondong-bondong ya untuk beli gold ya turun 6% sehari. Ya kita bilang top signal. Ya kita bilang top signal. Ya bottomnya Bitcoin ya kita call di sini gold juga topnya juga kita call. Betul. Yang mana ya teman-teman pilih ya dengerin siapa. Betul. Makanya harus bisa filtrasi gitu kan. Dan kita paham banget ya ketika merah ya nggak ada yang datang di sini bro. Betul. Nggak ada yang mau belajar. Waktu hijau mereka nol. Ya. Nongol buat nyontek. Ya. Ada nanya nih. Info exchange lo cek. Kita itu adalah investor ya. Timothy Kalimasada itu adalah investor di exchange ya. Itu kita adalah investor di holding exchange ya. Kita tidak terlibat operasional sama sekali bro ya. Kasih kece wink dulu nih. Tidak terlibat operasional sama sekali. Saya investor. Tidak terlibat sama sekali. Ya, sama sekali. Dan ya kita semoga besar ya bro ya. Ya. Semoga besar exchange-nya. Lancar semua. Tapi kita pakai juga buat transaksi sendiri karena malas kan. Gue masa transaksi di exchange orang. Kan kalian teman-teman bisa lihat dari zaman dari tahun lalu aja. Gue kayak 56.000 kan gue ada gak tuh orang ngomong gitu. Karena gue tuh kesal kita dilabeli influencer. Padahal kita cuma praktisi yang kebetulan buka kamera. Gitu. Kayak Ray Dalio. Masa ada tapi bro yang bilang Ray Dalio influencer tuh ada. Sumpah di TikTok tuh ada. Dia kemarin bahas yang tentang yang buku barunya dia. Yang Why Nations Fail. Itu dibilang ini influencer katanya. Nah kayak gitu tuh kan kalian. Sama kelakuannya. Ya, jadi jangan punya kayak kelakuan aneh gitu kan. Punya fund triliunan ya kan. Ada investor di exchange. Ya makanya kita juga apresiasi yang kita kasih di sini juga bro ya. Benar. Ke yang mau aja. Betul. Yang mau dapat manfaat ya beli Bitcoin di 77.000 ya. Dapat untung. Sekarang 77 ke 94 ya. Lumayan buat jajan cilok kan. Jadi kalau untung, jadi komen di bawah kalau untung, jangan biar kita lanjut begini. Kita juga bikinin ini bro ya, komunitas gratis kan, ya kan? Ya. Kita bikin komunitas gratis di Discord juga, edukasi setiap hari, ya. Yes. Kita share ya semua di sana nanti. Berita harian juga ada. Berita harian kita tambahin juga di sana, jadi ya lengkap. Nanti kalian teman-teman bisa belajar di sana. Kalau bilang nggak mau jadi member nggak apa-apa. Tanya member berapa ini kita buka kok 3 bulan transaksi 185. 2 bulan terakhir. Iya. 185. 1,5, 1,7 lah sebulan. Oh, iya. Uangnya buat apa? Kalau lu bulan invest 1,7 buat acara gua kasih tahu botol Azulnya saya. Iya. Azul Código Reposado saya. Belum menutup tempatnya ya. Oh iya, karena itu kan bisnis. Iya. Ya. Itu kan jalan operasional dan itu di hari weekend, bro. Dan kita tahu ya omsetnya ya nggak usah dibuka lah omsetnya Club berapa sih. Ntar kalian Ntar nggak bisa ngomong Timothy jualan kelas lagi ntar gitu. Tambah kesel lagi gitu. Masa dibuka semuanya. Udah dibuka kemarin PNL aja kan gue udah suka buka PNL bro. Kan? Ya. Udah kesel tuh. Iya, tapi karena kan emang orang nggak ada yang setransparan ini. Dan biasanya kalau transparan juga nggak sebanyak ini isinya itu. Kan? Oh iya betul. Mereka mau transparan juga kayak $5.000 itu betul. 5.000. Gue batuk 10.000 tuh. Iya. Ya. Terus terima endorse. Pokoknya gue simpel banget. Filternya simpel banget. Iya. Satu aja ada endorse. Udah tuh. Lu jangan dengerin lagi. Berarti gak ada dari mulut yang valid kan. Berarti dia iklan berjalan. Billboard gitu kan. Satu aja endorse. Udah gak usah denger. Kan banyak tanya bro. Gimana caranya filter yang belajar dari mana? Gue tinggal simpel. Ada endorse atau enggak. Udah.
Nih, gue di endorse nih Nestle, ya kan? Ini by the way CEO-nya bro. Itu Yes. katanya baru gantiin Klaus Schwab di World Economic Forum. Jadi ya gue endorse nih. Top G berarti ya. Top G, CEO-nya. CEO Top G. Itu nggak tahu tuh mungkin ada pertikaian internal Iya. Atau permainan ini ya. atau permainan elit ya. Kita bilang ini Mr. X. Mr. X, nah ini Mr. X nih yang punya Nestle nih. Beneran Mr. X nih yang punya Nestle. Ya kan? Apa jangan-jangan Xavier bro. Charles Xavier kali Mr. X tuh ya. Jadi kita ini mau bahas beberapa hal bro. Yang pertama adalah Paul Atkins jadi SEC. Dia kan terkenal salah satu Bitcoin Maxi juga ya pada zamannya. Salah satu kontributor juga di Bitcoin. Gimana menurut lo SEC Chair? Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomong begitu, Gensler juga dari zaman dia ngajar di MIT. By the way, gue belajar di MIT Open Courseware yang di YouTube ya. Itu dari Gary Gensler. Pertama kali gue belajar tentang Bitcoin itu justru dari Gary Gensler bro. Tapi kenapa justru dia jadi negatif terhadap kriptonya dan akhirnya ya nurunin Bitcoin juga gitu? Ya menurut saya mungkin Gensler ini kayak someone yang udah kayak ahead of its time. Dan kenapa akhirnya dia kayak jadi yang kita ngomong beringas ya bro dengan industri ini? Karena kalau tesis saya pribadi ya mungkin beliau ini melihat terlalu banyaknya grifter di industri ini. Jadi yang pure, let's say ya seperti Bitcoin, ini pun jadinya ke outshine berbagai sampah-sampah yang ada ini. Jadi makanya dia mau bersihin oknumnya ya. Dan saya pun juga denger dari ya salah satu interview juga ya founder di YouTube kita. Salah satu protokol besar juga, itu pun dia juga bilangnya tuh kayak hampir setiap hari itu disuratin SEC. Jadi SEC itu memang benar-benar sangat ketat ya secara regulatori. Salah satu founder protokol ya? Altcoin lah intinya. Oh. Ya, karena kalau mau nyuratin Satoshi juga nggak ketemu. kemana nyuratinya kan? Jadi kalau saya ngomong ya, ini memang SEC ini mau ketat. Yeah. Dan ketat itu bukan berarti sepenuhnya jelek juga. Karena kan kalau kita ngomong Trump sekarang pun jadi presiden, dia juga sangat longgar bro. Yeah. Dengan kripto ya. Sekarang sangat longgar. Sekalian semua keluarga bikin token begitu kan. Oh iya benar. Karena ya kita lihat ini juga data yang menarik ya dari Messari, ini adalah ya US ya stablecoin regulation. Jadi mereka ini memang sampai sekarang ya kayaknya emang di semua negara nih, ya, tentang stablecoin ini adalah hal-hal yang patut ya untuk diregulasi ya dengan ketat ya. Kita pun juga selalu taat ya dengan apapun regulasi yang ada, dan US ini memang ya kita ngomong ketat tapi longgar lah sekarang. Apa tuh ketat tapi longgar? Oh. Ya. Apa US ya bro? US. Ya. Oke. Dan kita lihat bro, selain itu ada juga Trump ngomong bahwa dia nge-prank dunia, di-prank lagi sama dia. Powell nggak jadi dipecat, dan pas dia bilang itu naik lagi tuh marketnya. Jadi pas pertama dia announce Paul Atkins tuh naik dari 89 ke 90-an. So dia announce lagi Powell nggak jadi dipecat, naik lagi nih sampai akhirnya 94 bro. Ya. Itu efeknya gimana bro menurut lo? Apakah karena dia kemarin gatel aja diancam lu rate cut gak lo gitu? Iya. Rate cut gak lo? Ditodong gitu kan. Rate cut gak lo? Ada 2 surat nih gitu kan. Iya. Surat pengunduran diri sama rate cut. Naik gaji itu. Iya. Ya jangan atau ya bisa duit sama pistol. Iya benar. Pelata opul plomo. Duit kaki di kiri, pistol di kanan mungkin. Rate cut gak lo? Gimana tanggapan lo bro? Ya kayaknya di keadaan ekonomi sekarang ya, kayaknya emang udah ya terpaksa ya kita ngomong harus di rate cut. Yeah. Ya. Dan kalau kita ngomongin dampaknya rate cut seperti apa ke kripto, ya kita lihat datanya lah ya. Kayak hampir di setiap ya adanya rate cut ya, cheap money injection, ya kita bisa melihat bro market ini mengalami ya kenaikan yang signifikan nih. Ini paling gampang ya, kita lihat datanya dari Bitcoin aja nih ya. Every single time there was a rate cut, ya kita bisa melihat ya, a cheap injection yang mana ini memberikan ya stimulus ke market ya. Ini contohnya di 2021 ada multiple rate cuts di sini, dan yaitu memberikan injection yang luar biasa ya untuk memberikan ya kita ngomong parabolic raise ke Bitcoin ya. Ini pun signifikan ya. Kita lihat Bitcoin tuh jumping ya dari around 8.000 ke 69.000 dalam ya waktu 1,5 tahun aja. Yeah. Jadi what's gonna happen ya ketika ada rate cut di sini? Ya, kita ngomong di margin call dan juga di beberapa platform kita miliki, target kita kan di cycle ini kan pertama di 100.000. Target kedua kalau ada overextended ya kita nggak jauh-jauh itu di 120.000 ya. Yang mana
menurut saya ya ini target yang sangat realistis kita omong bisa tercapai sebelum akhir tahun ini ya. Dan ya kalau kita ngomong ya mengenai potensi kapan nih kira-kira ke 120.000 ya. Kalau menurut saya pribadi ya let's say ya ini ada di September 2025 ya. Saya sebelum September 2025 I think dengan keadaan ya market yang sekarang kayak 120.000 bisa ke hit nih. Ya. Oke. Harusnya 120.000 dulu lah target-target awal-awal nih ya selama beberapa minggu beberapa bulan ke depan. Target yang realistis dan juga praktikal ya. Kita nggak suka ya seperti influencer lain ya bro. Yang mana betul. Ya kita ngomong influencer luar negeri lah ya. Ada yang targetin 1 juta di akhir tahun ini. Itu menurut saya 100% impossible. Unlikely ya. Kalau kita 1 jutanya masih berapa? Very impossible. Kita targetnya masih 2033-an kan. 1 juta di akhir tahun ini tinggal berapa bulan bos ya. Ini kayak. Nggak, flow uangnya juga sulit bro. Karena udah market cap nomor 5. Selain berat itu, flow-nya. Satu dari segi size. 2 segi mindahin uangnya ke dalam sininya. Oh iya betul. Ya. Emang OTC-nya ada. Ya. Kan lu pada influencer transaksi nggak pakai OTC. P2P. Oh P2P. Ya. Oh, hati-hati loh gitu. Atau injek rekening gitu ya kan. Oh iya, hati-hati kamu mulai invest kripto Indonesia ya. Sudah ada tuh nama-namanya yang hobinya P2P. Benar. Hobi soalnya bro. Masukin rekening pribadi ya kan. Kayaknya lebih karena nggak ada fasilitas yang lain. Oh nggak punya otak kali. Ya kan, ada yang kayak grifting jual kelas, ada yang grifting dari exchanger ilegal, uangnya dimasukin ke P2P, habis itu ke rekening pribadi. Hati-hati kalian ya, hati-hati, ya kan. Terus hobinya masih suka, mau coba nyenggol, kan? Nyenggol. Benar. Gua senggol lu, hati-hati lu. Hati-hati ya sama orang yang bisa isengin lu ya. Jadi jangan punya kebiasaan yang aneh-aneh ya bro ya. Makanya kalau kita kan rapi ya kan. Ya kita pun ada juga yang disampaikan juga ya sesuai dengan saya ngomong kaidah yang ada ya. Jadi nggak yang di luar norma. Iya. Banyak sih di luar norma bro dari tadi. Benar. Oke kita akan lanjut bro. Ke BNB dulu deh bro. Ya. Kan BNB ini kan dari 500-an ya. Gue masuk 500-an. Gue masuk 5% dari portfolio total ya. Lu silahkan hitung aja. Cuannya ya nikmat lah bro, 7 hari terakhir udah 5% tuh. Ya kalah lah sama koin yang lain kalah lah. Oh iya, sama koin yang lain tuh kalah. Koin yang lain kalah, tapi dengan size-nya oke lah 5%. Iya benar. Karena BNB ya, kita udah bilang juga ya ke teman-teman a good buy ya. Minggu yang lalu di harga 550 dan udah naik ya 12,5% dari minggu yang lalu. Iya. Jadi congrats ya buat yang hold BNB. Tapi kita masih ke tesis kita ya, target BNB ya. Ya not financial advice sekali lagi tapi we think ya. BNB ini ada beam ya bro. Ada chance juga ke $1,000. Yang mana ya hampir double dari sini. Ya kenaikan kurang lebih 80%. Benar. Ya. Kalau kita tarik dari sekarang ya 64%. Jadi 1.000 masih possible ya? A very possible play ya. Dia masih melakukan ya konsolidasi di bawah resistance. Yang mana kalau kita ngomong ini patternnya persis dengan TRX ya. Kita ngomong TRX juga punya setup yang sama tuh sebelum breakout. Dan kita call TRX secara publik di YouTube Akademi Kripto itu di bulan Oktober ya. Sebelum Oktober ya 2024 kemarin ya. Jadi the same setup dengan BNB. Dan targetnya apa ya? Karena selalu ada bro ya, yang namanya koreksi di bear market itu pasti ada. Kita juga nggak bisa nge-scale berapa magnitude correctionnya dengan adopsi yang ada sekarang. Tapi kita udah berkali-kali ya lihat Bitcoin drop ya 30-an% dan altcoinnya udah minus 90%. Jadi antara ada bear market atau tak ada bear market menurut saya all year round ya kita udah melalui ini bersama-sama dan kita udah melihat berapa besar dan berapa tinggi aset kripto itu bisa naik dan berapa dalam koreksinya. Betul. Secara langsung di sini. Jadi harusnya teman-teman lihat entar koreksi yang mungkin terjadi, udah nggak kaget lagi. Ya, kalau punya otak sehat ya dan juga akal yang nalar untuk mengambil keputusan investasi apapun ini dengan risiko yang mereka tanggung sendiri-sendiri. Betul. Ya kita bisa growing further away ya sebagai community dan juga sebagai ya kita ngomong ya online community ya terbesar tentang kripto di Indonesia saat ini. Indonesia berdunia? Ya di dunia sih kayaknya. Dunia lah.
Iya. Nggak ada lah diskon sebesar kita dunia. Nggak ada. Terbesar di dunia. Untuk kripto ya. Ya karena Malaysia juga pada ikutan. Iya. Ada yang nanya bro, Ence Senanya dijual nggak? Baru JP. Dia baru naik dikit udah sombong bro. Altcoin baru naik dikit udah sombong. Siapa? Ini ada yang nanya nih, Dwi namanya. Kenapa? Senanya dijual nggak? Dia baru JP katanya bro. Baru JP di kripto. Apa JP lu berapa sih? Hah? Kemarin ada yang nawar bro. Apa? 29 M nawar gua. Terus gue tanya kan, ada yang mau beli nih katanya, berapa? 29 M. Kan gue gini, prinsip investasi kan simpel. Scarce desirable asset bro, ya kan? Ya. Contohnya, kalau orang kaya itu investasi apa sih? Orang kaya apakah investasi saham? Gue kasih tahu jujur-jujurnya enggak. Karena saham itu mereka bikin, bukan mereka invest. Mereka bikin, biarin publik yang bego beli, dia jualan ke publik. That's it, saham. Orang kaya itu cari yang scarce desirable. Contohnya, penthouse di Manhattan. Kalau di Jakarta, contoh misal penthouse di St. Regis. Ya. Contoh penthouse di Langham. Karena cuma beberapa unitnya dan nggak semua orang mampu beli. Dan jadi slotnya emang nggak ada. Dan slotnya memang nggak ada. Contohnya lagi lukisan. Orang kaya koleksinya lukisan bro. Cari lukisan yang bagus ya kan, yang langka, entah lokal yang udah lama, ya pelukis-pelukis yang jago, atau yang di luar negeri kalau udah lebih kaya. Jam tangan, yang scarce dan desirable gitu. Ya. Yang unitnya cuma sedikit. Jadi teman-teman kalau mau cari prinsip investasi, menurut gue simple. Gue bisa kasih itu ke satu kalimat, scarce and desirable asset. Kalau aset itu bisa dicetak lagi, bisa banyak yang punya, itu nggak menarik. Contohnya, lu kayak tawarin ke orang yang punya duit misalnya 10 triliun. Bro, gue ada kayak kesempatan investasi nih. Tuh ditanya, apa? Oh saham A nih. Ya dia nggak tertarik karena sahamnya semua orang bisa beli, pembantunya juga bisa beli. Kecuali lu bilang, oh ini gue ada bisa beli sama direksinya 1% lebih murah. Jadi orang kaya itu selalu main yang scarce dan desirable. Dan menurut gue Bitcoin tuh itu semua gitu. Kita rebutannya sama orang kaya di Nigeria, orang kaya di Afrika yang lainnya, orang kaya di Turki. Kita rebutan sama satu dunia gitu loh. Kalau lu gak ketemu aset yang scarce dan desirable ya kalah terus bro. Ya. Karena orang banyak yang salah kan. Mereka investasi kayak kos-kosan, mereka berharap bisa balik modal. Kos-kosan lu tuh gak scarce and desirable. Orang kaya ya, itu belinya Grand Indonesia. Bikin mall disewain ketenannya di tengah-tengah Jakarta. Mereka nggak ada yang main aset yang bisa banyak orang beli gitu loh. Yang kaya itu yang bikin rukonya, bukan yang beli rukonya. Jadi lu harus investasi punya mindset bahwa barang ini apakah diinginkan sama banyak orang atau enggak. Even kan mobil kita bro, Yes. kita selalu cari yang langka gitu. Sena gue 1 dari 500 di dunia. Kalau lu cari Avanza ya banyak gitu. Ya. Indonesia ya 4 atau 5 lah Sena. Gue bilangnya atau karena yang nyala 4. Ya. Satu nggak tahu tuh. Ya jadi scarce gitu. Satu negara cuma 5. Yes. Lu tinggal silakan mau beli yang mana. Jadi kalau tawar gue berapa ya gak menarik buat gue jual juga. Kenapa? Karena gue gak butuh duitnya gitu. Iya. Gue pakai emang buat gue senang-senang. Kalau lu gimana bro? Prinsip investasi lu apakah seperti itu atau enggak? Ya sama ya. Mungkin banyak orang yang mikir bahwa orang membeli aset-aset tertentu ya. Contohnya jam tangan lah ya. Ini kita jadi pamer lagi nih. Nih, lu perhatiin nih, kalian perhatiin nih. Jam tangan dia so ganti tiap margin call. Kalau gue tuh ya cukup nabung. Ya cukup satu. Gue soalnya malas nyenting-nyenting. Iya. Nah coba lu ada chartnya juga loh by the way. Iya. Nah, ini edukasi jam tangan ini boleh. Edukasi. Enggak, gini, kan tadi Bro Timothy bilang mengenai scarce asset kan? Oh ya. Ya. Banyak orang yang mikir kayak misalkan kayak jam tangannya Bro Timothy ya, misalkan Patek Philippe ya. Nah, tunjukin bro modelnya. Lu ajarin Nah, ajarin. 5711 ya. Ya misalkan kita lihat lah di sini. Diajarin ya. ke teman-teman ini. 5711. Nah, ini contohnya ya, kalau teman-teman lihat ya di sini ya, ini teman-teman lihat chartnya. Ini pun juga sama seperti chart itu yang saham, kayak ada chartnya. Kayak ada chartnya. Ini silver bro. Gue juga ada yang silver tadi di rumah tadi. Iya, benar. Ini yang silver ya. Jadi, nah ini contohnya ya. Ini menunjukkan kalau apa ya, ada harga historisnya ya. Waktu Betul. COVID dulu topnya itu sampai $178.000 ya. Tapi ini yang silver, yang steel ya, karena udah discontinue makanya harganya naik. Ya. Yang Ya, R ini berapa bro? Yang rose gold ini? Yang Sekalian rose boleh gold, gue nggak tahu harga benar. marketnya. Bentar. Nah kalau 5712 ya. dia investasi jam tangan. Kalau gue pakai yang gue suka. Benar. Ya, kita lihat 5712 ya. Nah, ini yang gold ya, yang Dia kayak tukang jam tangan. iya jadi gini ya. Nah, ini contoh lah ya, dari market price ya. Nah. Nah, kita lihat market price-nya ini $187.000. Ya. Iya. Stabil Jadi, tuh harganya kan? Stabil, harganya relatif stabil. Jadi memang
lukisan pun juga sama ya bro. Oh ya betul. Ya, lukisan harusnya saya juga bisa buka nih chartnya. Iya, banyak. Jadi semua itu ada marketnya. Betul. Kalau ini apa nih? Nah ini apa nih? Ini EP ya. Iya. EP ya Royal Oak Jumbo ya 39 mm ya boutique edition. Tapi itu kalau itu pas dialnya dulu ya. Karena lebih kecil. Ini kita jadi podcast jam tangan nih, bahaya nih. Enggak, karena ya saya lihat ini harganya edukasi ya, relatif teman-teman flagging. ya. Harganya relatif flagging. Itu Betul. Patek Philippe aja yang Nautilus ya itu udah naik 400 juta dari 1 tahun yang lalu. Ya. Benar. Jadi jam tangan Jadi kalau udah kayak sama kayak trading shitcoin. Betul. Kalau misalnya ada kayak apa influencer yang baru nih misalnya kan, kayak ini Rolex Submarinerku, Rolex. Iya itu dialnya bro, 1 bro. Itu ketahuan tuh, saya baru pertama kali punya duit gitu. Ya. Jadi jam itu dipakai juga sebagai scarce and desirable asset karena banyak yang pengen. Tapi ini semuanya barangnya boomer lah. Ini gorengannya boomer lah. Iya, tapi ya still nice to have ya. Iya. Jadi ada yang bilang jadi sales jam tangan, tenang, lu nggak bisa beli kok. Nah. iya. Lu ke tokonya pun lu diusir keluar. Tenang. lu bahkan punya duitnya pun buat beli, lu nggak bisa beli. Gitu. Lu ke tokonya diusir keluar. Jadi tenang, bukan sales. Iya, benar. Aman. Lu datang ke PI coba, datang ke PI ke Patek lu diusir keluar pasti. Nggak digubris pasti. Ada yang bilang ayo sponsor ya, kok boleh lah. Kalau Patek yang sponsor kita terima lah bro ya. Iya. Kita terima. Jadi banyak barang-barang investasi yang teman-teman mungkin nggak anggap investasi kali ya. Even kayak mobil, gue kan diajarin main influencer tuh. Oh kalian jangan beli mobil tuh turun, Iya kalau mobil lu bos, seri 3 iya turun kayak sales asuransi lu, investor, iya turun emang, mobil lu turun, mobil gue sih enggak ya. Ada yang bilang kalau sedan 50 M, ya kalau 50 M angkut boleh, 50 M boleh, udah cuan tuh, 50 M angkut. Jadi banyak aset-aset yang menarik dan kripto itu menurut kita salah satu aset yang eksotis yang menarik juga gitu, yang nggak semua orang punya aksesnya dan nggak semua orang tahu. Ya. Kita lanjut bro ke layer 1 lagi bro, yang ini barangnya Pantera ya, Ton. Oke. Ya. Dia selama 7 hari terakhir naik lumayan drastis ya bro ya? Ya, lumayan drastis tapi ya memang kalau kita ngomongin dibandingkan ya dengan performa yang lain, ya dia relatif lebih kecil ya. Kita juga sempat bahas ya Ton Coin ini potensi ya kenaikannya ya. Kalau kita ngomong sekarang ya ini ada di area ya yang mana harusnya ya ini dapat bid ya. Tapi kalau kita ngomong ya Ton Coin ya secara naratif ini juga mengambang ya. Dia pun juga tidak memiliki yang namanya growth ya yang signifikan dari jaringannya sendiri. Jadi ya di sini tapi kemarin masih di situ-situ aja. Gue sempat lihat ini bro, ada integrasi yang lumayan menarik sama USDT. Mereka kerja sama USDT. Ya. Gue nggak tahu, tapi menurut gue ini bisa jadi salah satu breakthrough di penggunaan use case-nya. Dimana aplikasi Telegram gue bisa chat sama lu, tapi gue bisa direct transfer USDT, tapi dalam chatnya. Ini baru banget, kayak baru 2 minggu lalu kalau gue nggak salah. Kalau dulu memang kayak dia mirip kayak Venmo, tapi nggak usah pindah aplikasi. Lu bener kayak di Telegram, gue kayak kali masalah USDT, bahkan kayaknya oh enggak, tapi usernya itu harus terdaftar di walletnya dulu. Jadi nama lu tuh mesti ada walletnya dulu. Tapi gue nggak perlu ngisi walletnya lagi, gue tinggal transfer ke lu langsung. $100 gitu langsung pindah. Itu menurut gue lumayan canggih sih. Benar, cuman ya pertanyaan kan siapa yang pakai Telegram kan? Oh iya. Biasanya scammer yang ngaku-ngaku Timothy tuh. Iya. Gue gak punya Telegram ya by the way. Atau ini grup kalau ada yang ngechat lu tuh bukan gue. Ini grup call meme coin berbayar gitu kan ya. Gue kadang suka gini, suka ada yang chat gue. Bang, gue katanya transfer duit gitu. Gue gak mungkin ngechat lu anjing. Jadi banyak banget penipu itu dari zaman gue dulu bro. Zaman gue dari 2020 gue bikin konten. Itu banyak banget scammer begitu ya. Jadi ya begitulah. Ada yang nanya, Revoel tuh tambah mahal gak? Kalau Revoel tuh, coba lagi. Scarce and desirable. Revoel tuh lu bisa beli. Bisa dibeli. Kalau Revoel tuh Hotman juga baru beli kan? Ya. Gue bisa ke Lambo beli besok. Revoel tuh. Tapi kalau Sena lu gak bisa beli karena emang itu limited production kan. 1/500. Lu gak bisa cari lagi. Entah ada sultan di Arab yang mau jual atau orang kaya di Inggris atau orang di Singapura. Ya. Gitu. Sulit.
Kalau misalnya langka lagi kayak Jesko, ya kan? Jesko tuh juga langka karena cuma sedikit. Apalagi dia ada 2 tipe kan. Yang satu tipe tuh ada yang cuma 160 bahkan. Yes. Dia ada bahkan ada apa? Nah, kalian bisa paham nih. Ini edukasi juga buat teman-teman. Jadi kan gue tuh kesel kadang. Soalnya di luar negeri kan misalnya ada yang beli Jesko atau kemana ada yang beli Jesko. Ya. Orang tuh banyak yang kayak bilang, oh kalau punya duit segitu dia nggak beliin mobil. Kan itu elu. Orangnya udah bisa beli mobil puluhan miliar. Itu duitnya tuh udah ratusan miliar sampai triliun. Yes. Gitu. Jadi mereka udah nggak anggap itu kayak lu beli mainan lah gitu ibaratnya. Kayak kartu Pokemon gitu ya. Kayak lu anak kecil lu beli kartu Pokemon. Itu sama tuh kayak orang yang beli mobil puluhan miliar, apalagi kayak Jesko itu duitnya tuh udah pasti 200-an M sampai triliun udah pasti. Yeah. Nah, itu ada tipe-tipenya tuh. Makin tinggi lu ngambil tipe Jesko itu makin mahal. Ini gue bisa jadi reviewer mobil yang lama. Yang kemarin tuh yang gue lihat itu gold dari yang gold tuh, yang gold plated dia ada jadi pinggirnya list goldnya. Ya. Nah tapi itu masih ada level di atasnya lagi. Jadi kalau ngambil Jesko Tech tapi yang diamond dust, itu ketika lu lewat kena sinar matahari bro, itu dia kayak sparkling begitu. Even yang punya Tech itu bukan yang diamond dust itu. Jadi kalau ngambil yang itu cuma 70 unit di dunia. Harganya itu bisa naik lagi. Dan Jesko itu bisa dijual satu dunia. Beda sama Sena gue bro. Kalau Sena gue problemnya gini, gue mau jual ke orang Singapura atau misalnya keluar. Ya karena setir kanan ya. Ah benar. Jesko itu setirnya bisa dipindah. Jadi lu bisa kirim ke pabrik Jesko sebulan dia pindahin setirnya. Jadi bisa dari kiri kanan kiri. Jadi harganya itu dibikin yang worldwide. Emang dibikin barang investasi. Apa harus beli ini berarti? Waduh. Tanda-tanda harus beli ini. Kemarin ada tuh di global warna oranye loh dijual. Ada yang nanya kan harganya, kadang bingung kan harganya berapa. Jesko tuh kemarin ada yang mau jual 69. Rupiahnya 69 M. 69,5. Warna oranye lagi warna. Iya. Ada warna oranye tuh satu tuh. Di global ya tapi bukan Indo. Ya warna global. Bitcoin itu. Warna Bitcoin ini menarik nih makanya nih. Ada yang ada bilang gas beli ya kan. Nah, kita lihat masih menimbang soalnya ada satu lagi apa opsi yang menarik ya bro. Udah ditawarin gua sama McLaren. Oke. Yang paling baru. Tapi sebenarnya kayak balik lagi kalau brandnya kan Koenigsegg emang di atas kan dari McLaren kan. Jadi kayak mendingan yang hypercar sekalian atau yang kayak brand supercar yang ke hypercar. Sena kan brand supercar yang ke hypercar kan sebenarnya. Bukan yang kayak emang Bugatti sama Koenigsegg, beda bracket menurut gua levelnya. Iya. Tapi yang kalau bro kakak bilang kan sebenarnya kita sempat bahas juga konsiderasinya ya itu apa namanya? Apa McLaren warna apa bosnya kan. Jadi lebih lucu kalau ada semua McLarennya gitu kan. Jadi ya beda-beda warna ya. Beda-beda warna. Ada yang tebak W1. Nah ini nih makanya kalau kalian balik lagi kalian bilang kan ini akademi kripto ini apa sih? Ini edukasi gitu. Ini edukasi akan kehidupan. Investasi, kehidupan, lu mau belajar tentang kayak ngatur duit ya. Itu bisa kita bantu juga. Nah, ini dia nih kalau McLaren nih. Lu kalau influencer kripto enggak dikirimin nih render pack-nya nih. Ini nih, no. Lagi menimbang gua. No. Dikirimin sama McLaren langsung. Jadi lagi menimbang ya kira-kira. Tapi optionnya keren-keren sih. Kalau dalam sih jujur ya. W1 tuh kayak future future banget ya, futuristik gitu. Kalau bro kakak nih udah ngincer-ngincer juga nih dia nih. Udah ngincer juga. Mobil ya biasa aja lah ya. Oh. Enggak terlalu biasanya tech art ya kan. Iya. Enggak terlalu. Tapi dia tuh kayak ada something with Porsche sih dia ini. Iya. Kayak dari SUV-nya daily. Iya, Porsche-nya. Karena kenapa lo sange sama Porsche bro? Ya kalau suruh milih ya satu mobil yang dikendarai satu merek ya Porsche sih. Seumur hidup ya ditodong ya. Iya. Ya paling Porsche 911 sih. Setuju. Paling even gue juga ya. handy ya. Gue pernah coba dia punya enak banget. Paling smooth. Yeah. Paling oke buat manuver tapi speednya pas lah ya. Iya. Apalagi yang 911 turbo. Setuju. Ya, itu turbo S kan. Kencengnya oke ya. Enggak level supercar, mendekati. Tapi handlingnya oke ya. Enggak terlalu panas juga. Ya, coolingnya oke. Jadi ya perfect daily car. Sebenarnya gue pengen tanya ke teman-teman, kalau kita bikin review mobil tuh tertarik gak sih? Karena gini, sebenarnya gue tuh kadang lihat reviewer mobil di Indo ya, gue ada gatelnya gitu. Kayak misalnya review McLaren. Lu tuh kayak cuma bawa sekali dua kali, lu nggak tahu apa yang lu omongin. Kalau gue bahas McLaren ya, kayak Ivan bahas Sena, itu gue hajar, gue pakai terus. Lu kalau misalnya di daerah dekat tempat rumah gue, lu pasti sering lihat mobil gue keluar. Ya. Kayak ada yang review terus kayak Ivan yang di luar negeri bro, kayak bilang McLaren tuh masuknya susah harus duduk. Enggak, itu lu karena nggak sering masuk keluar McLaren, ada caranya masuk keluarnya. Dan kayak ada yang bilang kan nyaman banget dibawa di jalan. Lu coba dulu bawa Sena ke Peak tuh. Lu kena konblok
Soalnya dia pakai ini bro, pakai angin, suspensi pakai angin, jadi bisa rusak gitu dan gampang rusak. Kalau satu mobil seumur hidup ya benar 911 Turbo S mungkin gue pilih ya. Gue mungkin bisa bikin review mobil-mobil gue kayak gue juga ada kan. Gue juga ngambil G-Class kemarin. G63 gue itu yang Magno Edition full spec itu belum keluar tuh di ATPM belum keluar, tapi gue udah pesan sendiri dari Jerman. Nomor 10 awal kayak punya gue itu. 10 awal yang ada di Indonesia itu juga belum ada tuh yang review di YouTube tuh karena memang belum ada barangnya. Yes. Jadi kayaknya kalau bikin review gitu asik tuh bro. Itu punya gue yang layarnya udah panjang tuh yang dalam tuh. Yang baru belum ada itu. Iya. Apa kita bikin bro review? Ya kalau saya mungkin ini ya nggak terlalu ngerti juga mobil ya. Oh masih dia ngerti jam tangan apa lu review jam tangan? Sama Bro Timothy masih kalah lah ya. Kalau bro kakak ini ngeri teman-teman ya. Teman-teman harus tahu. Jam tangannya lu perhatiin coba ya margin call. Kemarin lu pakai apa? Daytona Oyster Flex White Gold. White Gold. Baby Lehman. Nah, jadi total jam tangan dia. Jadi satu jam tangan dia itu satu porto influencer crypto sebenarnya. Nggak nyampe lah portonya bahkan. Ya lumayan lah puluhan lah jam tangan ya. Jam tangan banyak dan sekali. Dan banyak yang nggak saya pakai. Oh iya dia banyak diplastikin karena dia banyak pakai untuk investasi kan. Iya. Dia ini agak aneh sampai yang kayak GMT juga dihajar sama dia. Jadi GMT-nya banyak plastik-plastikin. Semua warna gitu. Kayak Infinity Stone. Infinity Stone ya. Jadi ya itu kalau kalian tanya apakah investasinya orang kaya itu main kayak beli saham gitu, jawabannya enggak. Iya. Gua nggak kenal kayak satu orang kaya pun yang kayak bilang ke gue investasi utamanya saham. Kecuali dia bener-bener kenal sama ownernya ya. Dia kenal sama ownernya terus dia punya barang dari ownernya. Ya bahkan ini ya akun watch chart saya bro ya. Ini kalau dilihat di atas nih ya. Nah professional member bro. Ya. Professional member kali ya. Oh iya. Oh iya lu. Iya kan? Member tuh. Member. Jualan kelas juga ini watch chart. Iya ini jangan-jangan watch chart ini jualan member bro. Jualan kelas nih dia. Lu gak bilang dia scammer lu ngambil kaya dari jualan kelas ini. Kaya dari jualan kelas jam ini. Jadi ya ini bagian dari edukasi kalian karena kalian harus paham kayak investasi itu banyak sekali jenisnya. Yes. Karena apa yang lu lihat orang biasa lakukan tuh biasa bukan dilakukan sama orang yang super kaya. Mereka mainnya beda. Even kayak teman gue misalnya ke Ivan gitu di Hollywood. Dia juga jam tangan banyak sekali. Ya. Dan emang ya bagian dari portofolionya ya memang ada jam tangan. Tapi kan kalau lu ngomong sama influencer influencer keuangan, mereka kan bilang kayak, oh ngapain beli jam mahal-mahal? Ya karena jam lu Cartier gitu kan. Enggak, ya paling turun harganya. Apple Watch biasanya kan. Oh Apple Watch, biasanya Apple Watch. Bener, kayak sama-sama nunjukin waktu ya. Ya bukan itu poinnya kan. Harganya nggak $300,000 gitu kan. Iya benar. Ada yang tanya, kenapa nggak Ferrari? Saya nggak suka brandnya ya. Gua nggak suka brandnya satu. Dan cara mereka handling konsumennya ya. Menurut saya setuju. Cara mereka handling kayak customer relationship-nya tuh yang ada dimaki cuman karena ngemodif kecil gitu. Modif kecil sama ganti wrapping-nya. Di wrapping waktu itu gue lupa. Terus habis itu dia dimarahin suruh ngapain, menurut gue nggak begitu sih cara Iya modif. Makanya kan konsumen adalah raja kan. Iya bener. Kayak misalnya si teman kita Bro Gabriel Ray itu dia mau coret-coret Revuelto-nya pakai Bitcoin ya kalau emang dia suka ya silahkan. Menurut gue Ferrari aneh sih, ada orang yang wrapping mobil terus dimarahin kan kalau sama dia. Bener. Jadi ya itu salah satunya juga gue juga kurang suka ya. Iya. Gue suka McLaren karena lu lihat aja Formula 1 yang jago siapa kan gitu. Iya karena ya kita lihat lah ya bro di sini juga banyak sekali ya selebriti yang udah di ban ya dari Ferrari ya. Ban by Ferrari. Justin Bieber juga salah satunya. Oh gue baru tahu aja ada listnya. Iya. Gue baru tahu. Justin Bieber ya ini udah. Oh iya. Gak boleh beli Ferrari karena dia mabok. Terus kayak Ferrari 458-nya hilang kan dia udah beli. Dirampok bos. Ya. Dirampok. Iya kan. Itu kayak ini ditodong ya jam tangannya terus kayak kali mas ada kamu gak boleh beli AP lagi. Kenapa? Karena kamu dirampok. Gitu. Hey. Oh ya benar. Oke itu bagus sih. Ngomongin soal Ferrari bro ya. Iya. Gue tuh sampai sekarang gue masih kesel minta ampun kalau misalnya dia bilang, oh Timothy ini the next afiliator tuh kan. Lu masa bandingin Senna sama California lu, aduh. Itu mobil yang dia pamer-pamerin tuh jam tangan gue satu gitu. Jangan levelnya tuh bahkan nggak sama gitu. Afiliator judul berkedok trading lu samain sama gue kayak
Kasian. Jangan kasian kalian. Iya. Benar-benar kasian. Ya, jangan begitu ya. Nah, kita lanjut lagi bro. Yes. Kita kasih pisang kali ya. Beberapa ya. Butuh pisang gak nih kalian? Ya. Nah, kita bahas dulu bro ya. Habis dari Ton kita bahas Sonic dulu. Oke, ya. Sonic ini previously FTM ya, salah satu growers fastest ya layer 1 in this planet at this moment. Ya. Developernya ya itu adalah ya Andre Cronje ya, yang mana dulu ya kita bilang ya Godfather of DeFi, dan ya sekarang merupakan ya salah satu ya fastest speed ya to finality layer 1 juga ya. Chart wise ya kita ngomong ada di weekly ya demand, oke. Not financial advice, tapi ya teman-teman juga bisa ya perhatikan juga performanya dari Sonic. Ya menurut saya Growing ya, very fast tapi layer 1 ya ini growing very fast ya. Ada chance lagi dia visit ya, chance ke $1 ya. Technical wise ya untuk beberapa bulan ke depan. Jadi ya one thing to watch juga ya, S ya atau Sonic ya cukup menarik ya chartnya. Ada di range yang cukup menarik. Tapi teman-teman juga harus paham investasi apapun ya di altcoin ya 90%, 80% tetap harus Bitcoin. No? Sambil ini kita juga ngomongin ya bro, ini kan ada kemungkinan naik nih. Tapi gue gak mau sampai disalahin lagi. Kalau dan dia naik terus dia turun, coba lu buka bro. Postingan Instagram kita coba. Postingan Instagram kita tuh Februari 2024 coba dibuka. Biar teman-teman lihat. Karena ntar kita kasih begini, dia udah naik 90%, dia turun lu berteriak nanti. Ya lu gak TP terus lu berteriak kayak, terus lu gak bagi gue duitnya. Jadi gue gak mau gue. Iya. Ya, yang render ini juga sama nih ya. Gua ada kirim ini bro, apa? Sebentar, yang ini. Oh ini dulu ya, ini kita udah beli render dulu. Yang apa namanya link bro, yang apa? Instagramnya. Oke. Gua cari ya. Ini dia. Biar teman-teman capek soal bro, apa? Ya. Ntar ke apa live stream begini. Disalin. Nah ini bro nih, yang ada Instagram ini link. Oke. Coba dibuka dulu bro. Karena itu beneran, itu ada buktinya, itu ada prasastinya itu. Ya selalu begitu ya, ntar udah naik double ya, nggak ada yang TP, kena lagi sini ya. Kena lagi. Terus bilang ini koin kali, ya karena lu request di sini dibahas gitu kan. Iya. Jadi, nah. Bisa itu bro, dibuka? Atau rusak itu linknya? Iya, kayaknya linknya rusak ya. Iya. Ini cuman salah satu, ya ini post kalau dia AC yang resmi ya bro. Oh enggak, gue kirim dulu, gue WhatsApp, gue bisa buka. Nah di sini kita juga ya ini 61 minggu yang lalu ya kita ngomong. Oh iya itu dia ya, bisa 10 ya? kripto. Coba dibuka. Ya. Nah. Ini meroket. Iya coba buka samping bro. Geser. Nah. Ayo. Digeser. Nah udah gua angkat. Nah Ondo plus 64 mantap, plus 92, Outlier 62. Kalau lo tanya Outlier sekarang turun, lo kalau ngomongin Lido dari 2021, Lido naik terus turun gitu. Ya. XI juga turun, tapi udah naik lihat ya. 64, 92, 62, 58 terus 80. Kalau kurban Aceh lu goblok gitu. Kontol gitu. Ya. Busuk lu. Ntar kita Sonic nih, ntar digituin lagi. Gue capek soalnya nanti. Sama lagi nih, ntar naik nih. Nggak TP turun. Kontol. Busuk lu. Bocah lu. Ya. Goreng-goreng lagi lu. Ya. Jangan begitu teman-teman ya. Lanjut bro, kita bahas hype. Iya. Ya. Oke, ya ini hype juga salah satu yang dihajar ya dengan banyak ya centralized exchange ya yang ada saat ini. Dan ya chart wise gimana ya kalau kita ngomong dari previous ya range-nya, Hyperliquid ini yang melakukan ya yang namanya ya bullish grab ya, dia sempat ya seakan-akan arahnya di bawah turun ya dari bawah 10 ya, tapi it was a bull trap ya kita ngomong di sini, dan dia juga ya back in the range again ya. Chances kemana sih ya sebenarnya range high $30 ya, kalau kita ngomong ini area konsolidasi, kita ngomong lah ini area konsolidasi, tapi ya Hyperliquid ya masih ada chances ya ke $30, yang mana ya meskipun ya kita ngomong dibantai ya dengan kemarin ya skandal jelly dan lain sebagainya, ya dia stand still. Meskipun juga ya cek juga yang gede di luar sana pun juga
ini ya, nggak lepas dari exploit ya. Kita ngomong ya yang besar juga yang warna biru. Betul. Ya. Kemarin juga kena exploit 100 juta USD dari salah satu ya altcoin namanya Vortex ya. Ya. Jadi dia low cap gaming coin, terus diajar ya bro. Setiap detik di arbitrage ya. Sampai dengan habis. posisi sampai kayak exploit 100 juta dolar. Jadi kayak ya CEX apapun ya itu selalu memiliki risikonya. Bahkan DEX juga sama ya, namanya market kan, dan ini free Betul. market. Jadi siapapun yang bisa manfaatin ya dia selalu dapat keuntungannya. Jadi ya teman-teman juga harus punya ya outlook yang mana 80-90% itu tetap safe bet ya di Bitcoin, dan ya sisanya kalau kamu bisa 10% itu 10x ya, portomu juga double juga ya. Betul. Cuman ya kita ngomong lah ya terus terang sekarang yang ada ya saat ini, ya ini memang performa dari Bitcoin ini memang post halving ya, ini paling rendah ya dibandingkan dengan halving sebelumnya. Jadi ini halving, tapi yang bikin harga ngangkatnya dulu adalah potensi ETF approval. Jadi kita sekarang pertama kali di dalam sejarah siklus kripto yang mana post halving performanya ini paling buruk bro. Iya. Ya. Ini cenderung turun loh ya. Bukan karena dulu ngomong dulu karena market cap-nya tuh lebih kecil, harga lebih naik. Ini bahkan cenderungnya nggak naik, ini kecenderungannya turun. Jadi saat ini ya masih belum ya tervalue dengan benar ya kalau kita ngomong Bitcoin dengan one year halving event ya, ini juga salah satu indikator juga. Sekarang ini kita ya harapannya ya bisa lebih lagi ya performa dari Bitcoin. Ini pun kita masih lagging dan juga performanya juga masih under ya dibandingkan dengan siklus-siklus sebelumnya. Oke. Kita lihat bro, nextnya Sui. Ya. Oke ya, Sui ya ini juga recover ya, cukup cepat recovernya untuk Sui, dan outlook monthly ya ini juga mirip ya dengan Bitcoin saat ini ya. Dia ada chance juga ya kelima ya teman-teman, karena dia juga visit monthly order blocknya ya, dia bouncing juga cukup cepat. Dan dengan semua ya pesaing layer 1 yang ada sekarang ya, Sui ini juga ya yang relatif ya catching the beats sangat oke ya, dari low-nya dia juga naik 67% ya, hampir double. Dan salah satu event penting yang harus teman-teman pahami ya, 7 hari lagi kita dapat yang namanya monthly close ya. Kalau semua monthly close-nya seperti ini ya, potensi range high-nya lagi itu juga dia semakin gede. Ya. Jadi teman-teman kalau mau ya diversifikasi dari 10%-nya ke altcoin ya kita lihatlah sekarang altcoin 13 EMA ya total 3 dia membentuk nih doji ya dengan bullish ya divergences di sini. Dan kalau mau ngebit apapun ya altcoin ya maksimal hanya berapa persen dari portofolionya ya, kita pun kalau beli sesuatu ya kita nggak yang itu 100% dari porto kita. Iya, betul. 90-80% ya porto kita tetap di Bitcoin ya, sisanya stable up. Karena kan juga kemarin ada yang bilang nih apa yang ya salah satu ya wallet saya yang di docs ya, maksudnya yang kelihatan di publik ya bilang kok nggak di TP 6M gitu kan. Ya ngapain TP 6M gitu kan. Ya, buat cebok ya aja. mending mungkin kayak ya udahlah ya, nggak peduli juga naik atau turunnya. Jadi tetap ya 80-90% di Bitcoin. Jadi kalau kamu mau main iseng, mau main ini ya silahkan, tapi jangan pakai semua hartamu di sana. Iya. Ya. Dan kalau overexpose terus ya kamu tarik ya jangan kan setahun. Kan kita selalu bilang 2-4 bulan itu waktu ideal naratifnya altcoin tuh habis. Kalau kamu nggak jago rotasi gitu ya mending cuma beli Bitcoin aja. Ya, kisi-kisinya ya kita kasih tahu ya, layer 2 tuh udah kebanyakan mati karena Ethereum ini narik semua narasi layer 2, orang takut layer 1 turun terus 2-nya kena perkosa. Dan layer 1 udah terlalu ultra kompetitif, hyper kompetitif. Tapi harus cari layer 1 yang benar-benar bagus, use case-nya ada, project-nya dipakai. Itu kisi-kisinya untuk tahun ini. Ada pertanyaan, Bang, lu kan punya family office, nah itu kalau di Indo gimana? Pakai offshore structure-nya juga nggak? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gini, kayaknya kan nggak semua kita bisa bahas di kamera seperti ini, bro. Ya. Apa ada bagus ya kita bikin yang kayak lebih inner circle, bro? Ya? Yes. Kita bikin yang dapat akses pribadi ya ke kita buat tanya-tanya hal kayak gini. Ya. Karena gue tuh happy untuk mengedukasi, tapi gue tahu ya ada harganya kan. ya ada harganya.
Ya lu mau info dari gua, lu mau dapat yang Enggak, harganya bukan berarti kita minta ya. Karena Ya. gini ya, kita kayak ngelayanin semua orang sebanyak ini di publik pun juga benefitnya lebih banyak negatifnya ke kita pasti. Betul. Jadi ya dia ditunggu aja lah nanti mungkin kalau misalnya emang gue pengen sharing tentang yang kayak gitu lu bisa tanya lebih personal. ya Banyak secara banget langsung kungfu ya. yang sebenarnya bisa diajarin tapi nggak bisa diajarkan di sini. Ya. Bukan karena memang dunia itu nggak bekerja begitu, Bro. Ya. Nggak semua orang bisa broadcast semua pikiran dia kan di tempat yang umum yang dikonsumsi sama semua orang. Kita cuma share di sini apa yang kita mau share aja. That's it. Nothing less, nothing more. Tapi ya fundamental yang kita share ya bener. Dengerin, lu harus model orang yang lu pengen dengerin, yang hidupnya lu pengen ikutin. Ya. Masa lu belajar keuangan dari orang yang gak punya uang, ya kan? Jangan belajar basket dari orang yang gak bisa main basket. Coach basket juga bisa main basket. Ya. Ngerti basket. Jangan sampai lu tersesat karena Indonesia tuh tempat orang paling banyak tersesat gitu. Ya. Bener-bener tersesat. Contoh kayak punya uang sedikit jangan investasi. Gue sering banget denger gitu. Gue tuh uang 2 juta tuh, gue investasi langsung. Kenapa? Ya. Karena justru risk of ruinnya yang 0. Itu kalian nggak ngerti matematika dasar. Ya itu alasannya negara kita masih berkembang kan. Masa lu punya duit kecil, lu defensif. Gue punya uang sedikit, gue beli buku anjing. Iya. Karena kalau ke 0 ya ke 0-nya dekat gitu loh, nggak jauh ke 0. Lu justru aneh dong. Kan teori finance itu bahkan di CFA diajarin kok. CFA level 3 tuh diajarin. Lu ketika duitnya kecil, lu pakai single concentrated asset class. Itu ada, lu bisa cari aja. Ya. Ada materinya itu. Ditulis kok sama CFA Institute. Ini teori finance. Makin kecil suatu aset lu harus bet makin besar. Dan makin konsentrasi betnya. Ketika asetnya sudah besar sekali, itu baru diversify. Ya. Baru garisnya turun ke bawah begini lu diversify. Makanya gue bingung, tapi kok begitu masih bisa ada yang dengerin begitu orang-orang ngomong itu. Karena ada kayak misalnya ada couple gitu kan di TikTok bahas kayak, oh lu harus nabung ketika uangnya sedikit. Ada couple bro bahas di TikTok. Uangnya sedikit, nabung. Gue kayak, iya makanya nggak jadi anjing lu. Nggak jadi. Makanya mobil di depan garasi lu LCGC anjing. Ya nggak jadi kali masa dan bininya kan. Jadi. Oh iya benar. Ya makin kecil suatu aset, risk of ruinnya 0. Lu nggak apa-apa, buat rugi balik miskinnya nggak apa-apa, kan lu emang udah miskin. Setuju. Lu nggak punya duit 50 M-nya lu orang miskin gitu loh. Ya. Lu punya nih, gue punya 5 M ya, gue hajar semuanya buat return paling besar. Pastilah 5 M ke 0, nggak apa-apa gue. Gue juga cuma punya 2 juta, gue mulai investasi. Buffett kan juga sama bro. Ya. Buffett tuh uang pertamanya dia belikan saham langsung. Bukannya begitu kah semua orang? Punya duit kecil, Michael Saylor bikin perusahaan namanya MicroStrategy, jualan software tuh. Jualan, cuma bertiga jualan tuh dari kampusnya dia. Itu semua uangnya dipakai gitu. Emang lu juga gak begitu kayak semua uangnya dipakai? Ya semua uangnya. Pakai apa lagi lah kalau bukan semua uangnya. Kenapa ada dana yang disimpan gitu loh. Iya. Lu mau ngapain? Mau coli pakai dana lu itu. Pakai 5 juta disimpan itu. Ya dipakai investasi ilmu, dipakai beli buku, dipakai networking, dipakai terus. Ya itu setuju sih ya, karena Temen gue juga sama, semuanya begitu, bakar semuanya kan. Emang lu gak begitu pas dulu baru mulai? ya gitulah ya. Bahkan ya lebih parah ya pasti. Karena ya setuju ya saya. Kalau nggak punya apa-apa ya buat punya ya harus siap kehilangan yang dipunya. Betul. Kok begitu iya, itu logika dasar, cara dunia kan? Karena if you want one thing ya, you have to risk everything itu menurut saya. Lu pengen rubah satu hal aja ya, semua hal harus lu ubah dulu buat satu hal itu berubah. Karena ya nggak masuk akal dong bro. Saya mau sesuatu tapi nggak mau berkorban. Ya. Betul. Terus ya kalau kita cuman mau dengerin pesimisme dari orang lain ya buat apa? Ya. Betul. Mending dengerin diri sendiri aja. Karena ya kita dalam artian bukan mau menjadi orang yang didengar ya atau kayak oh ini motivator. Tapi kalau semua orang yang punya platform buat ngomong itu mengajari kita tentang skeptisme, ya kapan negaranya mau maju kan? Iya. Terus orang bicara, oke, kalian gini untuk kaya gitu. Lu jualan mimpi ya. Mimpi aja masa udah dilarang sih sekarang gitu kan? Iya, itu yang gue paling kesel sih. Mimpi kayak kesana dilarang gitu. Dilarang orang, dilarang bermimpi. Saya dari kecil bermimpi. Ya. Iya. Sampai sekarang tetap bermimpi. Sekarang malah orang mimpinya mau mimpi, makin besar kan mimpinya. Iya, mimpinya makin besar. Terus sekarang orang mau mimpi, kamu dilarang mimpi ya. Pantesan negaranya dari dulu gini terus kan. Bener. Bahkan orang mimpi nggak boleh, orang pengen sesuatu nggak boleh. Mau motivasi orang yang lain buat maju nggak boleh. Kamu
Harusnya miskin nggak usah investasi ya, Mas masih miskin kan? Sampai sekarang Terus masih miskin. gimana keluar ya? Ya, gimana keluar dari kemiskinan ya? Orang miskin diajarin investasi gue miskin. Lu kalau nggak investasi, duit tuh minus 15% tahun ke tahun, bos. Rumah makin mahal, Goblok. Iya. Aduh. Ya itu sih kadang ya memang ya semua ada Kasian risikonya. ya. Usaha juga ada risikonya ya. Dikira semua orang kayak jual tempura all you can eat begitu terus semua penjual tempura jadi kaya ya enggak. Market itu selalu begitu ya. Ada satu yang menang, ada semuanya kalah pasti. Jualan kelas ya. Iya benar. Pertanyaannya simpel nih, oke. Lu jualan kelas jadi kaya, itu kan statementnya. Kenapa lu masih miskin, kenapa bapak lu masih miskin, emak lu masih miskin, anak lu masih miskin? Ayo jawab gua. Iya. Jualan kelas dong. Benar. Kok gak punya exchange gitu kan? Oh dia jualan ludah. Bapak lu jual diri juga kagak laku, yakin gua. Lu juga jual diri gak laku, gak usah ludah lu. Diri lu aja gak laku. Ini emang CEO-nya ini emang jualannya apa? Nah ini minta dong tisunya. Tisu. Nah ludah bro. Nah, jual bro. Iya bro. Sini, gue juga mau. Duh, ini ya. Nah ini bro. Nih. Nih jual ludah gua nih. Mau beli? Nah. Jadi lu jangan ngomong kayak begitu. JP Morgan, Jamie Dimon itu kerjanya setiap hari jualan ludah. Dia semangatin senior levelnya, dia bikin seminar buat senior levelnya. Ya gue nonton juga sih di YouTube gitu kan. Iya. Yang kelola Norges Bank fundnya, tiap hari bikin podcast bos. Apa? Jualan ludah. Ya kan? Ya lu jual diri aja gak laku. Kalau emang gampang jual kelas bisa kaya, kok lu gak jual kelas terus gak kaya? Kok yang jualan kelas semuanya miskin? Itu kan pertanyaan dasar, kenapa semua yang buka kelas itu miskin? Mobilnya LCGC, gak punya mobil. Ayo. Simple. Kalau memang gampang. Cobalah dibuka gitu. Karena capek kan, bilang, begini jual kelas. Udah punya 60 outlet, ada exchange fund triliun, jual kelas. Kayak otak lu tuh kayak. Terus juga tadi dibuka ya cuma 3 miliar ya kelasnya ya. Oh iya, 3,3 miliar 2 bulan. Kalau ya gue ngerti buat sebagian dari lu itu wah besar sekali. Wah itu Iya, ya itu buat acara itu ya. Itu saya ikut minus, saya ikut nanggungin ya. Makanya kemarin rekening 60 juta ya. Karena buat nanggungin Aceh ya. Hah? aduh. Buat ikut ya emang. Aduh. Ya tapi emang ya orang ini sih ya. Ya banyak yang bodoh memang. Memang bodoh ya. Kurang terliterasi ya, Iya. kata-katanya. Kasian. Jadi itu jebakan paling bahaya bro. Dengerin orang yang salah tuh jebakannya itu kayak menurut gua nggak ada yang lebih sial di hidup ini dibanding lu dengerin orang yang salah. Itu lu nyemplungnya bener masuk got itu. Iya. Lu dituntun sama orang buta, lompat lu masuk got. Ya. Ya karena tadi gua ngeludah aja ya. Itu udah semua portonya influencer crypto itu ya. Gitu. Oke. Jadi itu aja untuk hari ini. Sampai jumpa.